Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pujian itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita memuji hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan diri-diri kita, dan kita pun berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan perbuatan-perbuatan kita. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tak ada seorang pun yang mampu menyesatkannya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tak ada seorang pun yang mampu memberikannya petunjuk. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, dan apa-apa yang disembah selain Allah adalah sesat. Kemudian aku bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba Allah dan Rasul-Nya, utusannya, yang tidak ada yang berhak untuk diikuti dengan benar kecuali Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila ada seseorang yang diikuti tanpa adanya dalil yang mengharuskannya, maka dia sudah diikuti dengan sesat. Qala Allah Ta'ala fil Kitabihil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa, dan janganlah kalian mati kecuali benar-benar kalian menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Allah Ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nas tuttaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha tasaaluna bihi wal arham innallaha 'alaikum raqib. Wahai manusia, hendaklah kalian bertakwa kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari jiwa yang satu, dari seorang yang satu, yaitu Nabi Adam. Kemudian Allah menciptakan dari Nabi Adam istrinya, Ibu Hawa. Dan dari keduanya Allah bangkitkan, Allah kembangbiakkan banyak sekali laki dan perempuan. Mari kita bertakwa kepada Allah, yang dengan nama Allah kita saling tolong-menolong dan saling berkasih sayang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha meliputi, Maha mengetahui dengan apa yang kita kerjakan. Qala Allah Ta'ala aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, dan hendaklah kalian mengatakan perkataan yang benar. Dengan demikian, Allah akan membaguskan amalan-amalan kalian, kemudian akan mengampuni dosa-dosa kalian. Dan siapa yang dia mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia sudah memperoleh kemenangan yang besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa innal asdaqal hadithi kitabullah wa khairu huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah. Berkata contoh teladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya sebenar-benar perkataan adalah Al-Qur'an, kitabullah. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
dan seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara yang diperbaru-barui. Perkara-perkara yang diada-adakan di dalam agama. Dan setiap bid'ah itu adalah sesat. Alhamdulillah, banyak bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberikan begitu banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita diberikan Allah fadlun, karunia, dan kemudian rahmat, kasih sayang Allah. Terutama Allah sudah memberikan kita petunjuk, dan kita diberikan pelajaran agama, kita diberikan keinginan untuk menerima Islam sebagai agama kita. Kemudian mudah-mudahan Allah memberikan kita petunjuk taufik, hidayatut taufik, di mana kita digerakkan jantungnya oleh Allah untuk beramal sesuai dengan syariatnya. Alhamdulillah. Berkata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ibrahim ayat 7, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kalian bersyukur, maka aku akan menambah nikmatku, kata Allah. Namun barang siapa yang dia mengingkari nikmat, dia kufur, melakukan banyak kekafiran, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Alhamdulillah, kita sebagai seorang mukmin hendaknya senantiasa mengendarai dua kendaraan, sebagaimana yang Rasulullah SAW sampaikan. Ajaban li amril mu'minin, inna amrahu kulluhu khairun, wa ma dzaka li ahadin illa lil mu'min. Idza asabathu syarra'u syakara, wa kanat khairan lahu. Wa idza asabat darra'u sabara, wa kanat khairul lahu. Sungguh ajaib perkara seorang muslim, seorang mukmin, orang yang beriman. Sungguh ajaib perkaranya. Setiap keadaan adalah baik baginya. Dan ini tidak akan kita temui kecuali dalam diri seorang yang beriman. Apabila Allah mengujinya dengan kebaikan, maka dia bersyukur. Dan apabila Allah mengujinya dengan musibah, dengan sesuatu yang tidak mengenakkan, maka dia bersabar. Ya. Kendaraan ini yang harus kita gunakan, syukur dan bersabar. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menegaskan di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayatraku ayaqulu amanna wa hum la yuftanun. Laqad fatanna min qablahum. Wa la ya'lamanna Allahu alladzi nasadaku wa la ya'lamanna kadibun. Apakah manusia itu mengira, di dalam surat Al-Ankabut ini Allah mengatakan bahwasanya mereka akan dibiarkan begitu saja setelah mengatakan kami beriman. Sedangkan mereka tidak lagi diuji. Ya. Nah, jadi sungguh telah diuji orang-orang dari sebelum mereka. Sehingga dengan ujian tersebut Allah akan membuktikan yang mana golongan orang-orang yang membenarkan agama dan yang mana golongan orang-orang yang mendustakan. Ya. Alhamdulillah. Selanjutnya, slide selanjutnya. Jadi kita sedang diuji oleh Allah dengan bencana, ya, dengan bencana, yaitu kita ditimpakan oleh Allah suatu penyakit, yang penyakit ini sangat luas penyebarannya, ya, kemudian sangat cepat, dan ini sangat menghabiskan waktu dan tenaga kita, ya, bahkan sumber daya negara juga habis, ya, untuk menanganinya. Nah, jadi kita lagi diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan suatu penyakit yang namanya pandemi COVID-19, ya. Nah, sudah berlangsung hampir 2 tahun, ya, sudah 1 tahun lebih ini kita mengalami pandemi ini. Maka hendaknya pandemi ini menjadikan pelajaran bagi kita, ya. Bagaimana kita kembali mengingat bahwa kita ini diciptakan oleh Allah
hanya untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana yang Allah katakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Ya, jadi marilah dengan ditegur oleh Allah dengan pandemi ini, kita meningkatkan ilmu agama dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita hidup di dunia ini hanya sementara. Kita harus bekal sebanyak-banyaknya. Kata Allah, berbekallah kalian. Fa inna khairaz zadi taqwa. Karena sesungguhnya bekal yang paling baik itu adalah ketakwaan. Kemudian dalam menghadapi musibah, kita harus menempuh sebab. Ya, jadi harus kita punya usaha untuk menanggulangi wabah atau kita mengobati penyakit kalau kita sakit, ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita di dalam Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka berusaha untuk mengubah keadaan yang ada padanya. Ya. Jadi kalau kita sakit, kita ada musibah, kita ada kesulitan, kita harus berusaha. Kemudian kita menempuh sebab-sebab fisik yang harus kita lakukan di dalam menghadapi pandemi ini. Ya. Selanjutnya, jadi meningkatkan ilmu agama dan ketakwaan ini adalah pokok, ya, pokok dari semua permasalahan. Pokok dari semua permasalahan kita yang akan berguna untuk kita memecahkan masalah yang sangat rumit di kehidupan kita adalah kita senantiasa harus meningkatkan ilmu agama dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah, tentu Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar. Ya, Allah berkata, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Ya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepadanya jalan keluar dari semua permasalahan. Ya. Kemudian Allah akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, ini adalah buah dari ketakwaan. Jadi, kita juga harus meningkatkan kesadaran kita bahwa kita ini adalah fakir, sangat memerlukan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ini adalah orang-orang miskin, tidak mampu kita memberi makan untuk diri kita sendiri, ya. Bahkan kita tidak mampu untuk bernafas, ya, kalau Allah cabut nikmatnya. Jadi orang-orang yang masuk rumah sakit itu Allah cabut nikmatnya bernafas, jadi sesak nafas, butuh oksigen. Sekarang oksigen langka di rumah sakit, ya, saling berebut oksigen itu. Sedangkan orang yang pada waktu sehat, mereka tidak sadar bahwa oksigen itu adalah nikmat dari Allah. Ya, sebagaimana yang Nabi Muhammad SAW katakan, ya, nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhatu wal faror. Ya, ada dua nikmat yang banyak dilalaikan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Jadi pada saat sehat, kadang kita tidak menyadari bahwa sehat itu adalah suatu nikmat yang sangat berharga. Ya. Kemudian waktu luang, ya, itu sangat kita sia-siakan. Akan terasa sangat berharga waktu luang kalau kita sudah datang waktu sempit, ya, sudah di ujung waktunya baru mau berusaha. Ya. Makanya hendaklah kita pergunakan waktu kita waktu masih muda ini, ya, untuk banyak belajar agama sehingga ini akan menambah bekal kita, ya, akan menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam Al-Qur'an surah Fatir ayat 15, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah. Wahai manusia, kalian itu adalah orang-orang fakir, orang-orang yang sangat memerlukan kepada Allah. Ya, jadi kita tidak bisa tanpa adanya Allah menggerakkan jari kita saja, kita tidak bisa.
kita membutuhkan energi dalam bentuk ATP, ya. Kemudian otot-otot kita akan bergerak, aktin dan miosin. Nah, siapa yang mengatur itu semua? Allah, Al-Mudabbir, yang mengatur semuanya. Ya. Semua kekuatan itu bersumber dari Allah. Kalau Allah cabut, kita tidak punya apa-apa. Wallahu huwal ghaniyul hamid. Dan Allah, dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Jadi Allah itu maha kaya, maha cukup. Ya, Allah memberi kita rezeki, memberi kita makan. Semua makhluk di muka bumi ini mendapatkan rezeki dari Allah. Sedangkan Allah sendiri tidak meminta makan kepada makhluknya. Ya, makanya Allah disebut maha kaya. Allah tidak membutuhkan sesuatu pun. Mau orang di muka bumi ini semuanya kafir, itu tidak akan memberikan mudarat kepada Allah sedikit pun. Ataupun semua orang di muka bumi ini beriman, bertasbih kepada Allah, memuji kepada Allah, itu tidak akan menambah kemuliaan Allah, karena Allah sudah mulia. Ya, jadi tidak akan berkurang dan tidak akan bertambah. Allah itu maha cukup, maha kaya. Dan Allah maha terpuji. Maka inilah sebagaimana kita yang butuh kepada Allah, maka kita harus benar-benar berserah diri kepada Allah, ya, sebagaimana pengertian agama Islam, ya, menurut para ulama ahli tauhid, menurut Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Al-Usobi Al-Yamani, al-Islam huwa al-istislamu lillahi bitauhidi, bahwasanya Islam itu adalah kita berserah diri sepenuhnya kepada Allah dengan mentauhidkannya. Wal inqiyadu, dan kita patuh lahu kepada Allah bitaati, dan menjalankan semua perintah Allah dengan ketaatan. Ya. Wal khalus, dan kita harus mengikhlaskan diri kita, hanya mengharapkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita berlepas diri, ya, dari perbuatan syirik, ya, dan pelaku-pelakunya. Nah, itulah pengertian dari agama Islam, ya. Jadi kita harus benar-benar kembali kepada agama. Ya, selanjutnya. Nah, yang kedua, kita harus menyempurnakan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada sesuatu kejadian pun di muka bumi ini yang terjadi tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada musibah yang menimpa kita kecuali itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berkata di dalam surat Taubah ayat 51. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah, lan yusibana, tidak akan menimpa kepada kami illa ma kataballahu lana, kecuali apa yang sudah Allah tetapkan, sudah Allah tuliskan atas kami. Wa maulan, Allah lah penolong kami. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minin. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah maka orang-orang yang beriman itu mereka bertawakal, ya. Nah, jadi kita bertawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua yang terjadi pada diri kita ini sudah Allah tetapkan. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kataballahu maqadirul khalaiqi qabla ayyahluqa as-samawati wal ard bi khamsina alfasana. Allah Subhanahu wa taala telah menuliskan takdir setiap makhluk hidup di muka bumi ini. Bahkan 50.000 tahun sebelum langit dan bumi diciptakan, ya. Nah, jadi tidak akan menimpa kepada kita suatu musibah, ya, ataupun rezeki, ya, kecuali sudah Allah tetapkan kepada kita. Nah, tugas kita adalah bertawakal kepada Allah. Dan tawakal ini harus mengambil sebab. Kita juga harus berusaha, ya. Karena Allah mentakdirkan itu, ya. Kita harus beriman kepada takdir sebagaimana rukun iman, ya. Kata Nabi Muhammad, "Wa tu'minuna
bil qadari khairihi wa syarrihi. Dan Islam itu, ya, iman itu adalah kalian beriman dengan takdir Allah, baik takdir baik maupun takdir buruknya, ya. Jadi beriman pada takdir baik yang Allah takdirkan dan juga beriman kepada takdir buruk yang Allah sudah tentukan, ya. Selanjutnya, nah ini kita, adapun hikmah dari musibah itu adalah agar kita kembali kepada Allah, agar kita ingat, ya, mungkin dulu sebelum pandemi kita merasa orang paling pintar, orang paling kaya, ya, tidak butuh yang lain, paling sehat, gitu ya. Nah, tetapi dengan adanya musibah ini menyadarkan kita, banyak orang-orang yang merasa cukup, merasa kaya, merasa terkenal, ya, kemudian memiliki kekuasaan, dan mereka pun akan mati. Mereka bisa sakit, ya, bahkan sakitnya parah, bahkan banyak yang meninggal. Nah, ini adalah peringatan bagi kita, sebagaimana yang Allah telah katakan dalam surat Ar-Rum ayat 41. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'dal ladzina amilu la'allahum yarji'un. Ya. Jadi Allah telah menampakkan banyak sekali kerusakan, baik itu di daratan maupun di lautan. Dan kerusakan itu adalah karena perbuatan tangan-tangan manusia. Ya. Jadi kerusakan-kerusakan yang ada di muka bumi ini adalah perbuatan tangan-tangan manusia itu sendiri. Dan kerusakan yang paling besar adalah perbuatan syirik. Ya. Syirik itu adalah perbuatan kerusakan yang paling besar di muka bumi. Dosa yang paling besar, ya. Inna syirka la zulmun azim. Kesyirikan inilah yang akan membawakan kepada bencana, ya. Seperti memberikan sesajen, gitu ya. Kemudian menyembelih untuk selain Allah, ya. Nah, ini yang akan mendatangkan bencana yang banyak kepada manusia. Allah mendatangkan bencana ini liyudhiqahum ba'dal ladzina amilu, agar mereka merasakan sebagian apa yang sudah mereka kerjakan. La'allahum yarji'un. Mudah-mudahan mereka kembali, ya. Nah, jadi fungsi dari musibah ini adalah agar kita kembali ingat kepada Allah bahwa kita ini banyak sekali melakukan perbuatan dosa. Ya. Dan kemudian kita ingat bahwasannya semua kerusakan yang ada di muka bumi ini adalah hasil dari perbuatan kita sendiri. Nah, mudah-mudahan dengan diberikan Allah teguran, ya, kita itu akan menjadi orang-orang yang bertaubat, yang kembali kepada Allah, ya. Nah, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hamin wala huznin wala ada wala ghammin hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khotoya. Ya, jadi tidaklah bagi seorang beriman itu apabila dia menderita suatu penyakit, keletihan, rasa lelah, gangguan, ya, kesedihan, bahkan saat kakinya tertusuk duri di jalan, ya, kecuali Allah akan menghapuskan kesalahan-kesalahannya, ya, karena dia bersabar, ya, karena dia beriman kepada Allah. Illa kafarallahu biha min khotoya. Allah akan menghapuskan segala kesalahan-kesalahan dan dosa-dosa bagi orang-orang yang beriman, ya. Jadi cobaan, ya, musibah itu bagi orang yang beriman itu adalah penghapus dosa. Sedangkan bagi orang-orang kafir itu adalah hukuman, ya. Selanjutnya. Nah, ini dalam menghadapi penyakit seperti ini, wabah, taun, ya, kita harus mengambil sebab. Jadi menempuh upaya yang nyata yang kita usahakan, ya, agar kita terhindar dari wabah. Jadi Allah sudah memilihkan kepada kita ada takdir baik dan ada takdir buruk, ya. Jadi kita harus berupaya berlari dari takdir yang jelek
untuk menuju ke takdir yang baik. Ya, jadi kita harus memilih takdir yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada manusia. Sangat sayang Allah itu kepada manusia. Bahkan Allah mengatakan, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala tulqu biaidikum ila tahlukah." Dan janganlah kalian menjatuhkan diri-diri kalian ke dalam kebinasaan. Nggak boleh ya kita menjatuhkan diri kita ke dalam kebinasaan. Sebagaimana khalifah Muslim ini ya, Khalifahur Rasyidin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pada saat terjadi wabah, maka dia mengingat adanya sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, barang siapa yang dia mendengar suatu wabah di suatu negeri, maka dia jangan masuk ke dalam negeri itu. Kemudian barang siapa yang tertimpa wabah di dalam negerinya, maka dia tidak boleh keluar. Nah, Khalifah Umar dia tidak jadi bepergian ke tempat daerah wabah. Begitu ditanya oleh sahabatnya juga, kenapa ya Khalifah kamu tidak pergi ke situ? Bukankah kamu bertawakal kepada Allah? Katanya. Ya, kata Khalifah Umar, saya bertawakal kepada Allah, tetapi saya memilih takdir baik dan menghindari takdir yang buruk. Ya, jadi kita harus senantiasa berusaha. Ya, kalau kita sudah berusaha untuk menghindari takdir yang buruk, ya, tetapi masih juga menimpa kita, itu sudah merupakan suatu ujian dari Allah, sudah menjadi ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi kita tidak boleh mengatakan seandainya itu tidak boleh. Tapi katakanlah qadarullah wa masyaa fa'ala. Katakanlah itu adalah kehendaknya Allah dan Allah melakukan apa yang Dia kehendaki. Ya. Selanjutnya. Nah, selanjutnya di dalam menghadapi wabah ini, kita harus bersungguh-sungguh mencari informasi yang akurat, ya, yang terpercaya. Jadi jangan kita mengambil informasi dari sumber-sumber yang tidak jelas, sumber-sumber yang dia abal-abal atau kabar burung, itu nggak boleh. Karena kata Rasulullah SAW, apabila suatu urusan itu diserahkan bukan pada ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jadi kita tidak boleh mengambil berita yang tidak jelas. Harus ditanyakan dengan yang berkompeten. Ya, kalau soal wabah tanyakan kepada petugas kesehatan. Ya, bisa dokter, perawat, atau ahli-ahli kesehatan lainnya. Jangan sampai kita menanyakan mengenai perihal penyakit ini, COVID ini ke orang lain yang tidak kompeten, yang tidak mempunyai pengetahuan di atasnya. Ya, karena perkataan-perkataan yang tidak jelas itu dapat menimbulkan keresahan. Ya, yang dapat dia akan menimbulkan kegaduhan di masyarakat. Ya. Contohnya kemarin ya, susu beruang katanya bisa menyembuhkan COVID. Jadi berbondong-bondong orang-orang membuat kerumunan mencari membeli susu beruang ya. Ya padahal susu beruang ya susu biasa. Susu sapi mengandung protein ya, asam amino, lemak, vitamin D. Sama dengan susu yang lainnya, mau susu beruang, mau susu cap unta, mau cap ayam ya sama saja. Ya, jadi tidak harus itu. Jadi yang penting kita harus menjaga kesehatan. Ya. Kemudian misalkan ada obat-obat yang baru yang belum pernah dicoba, misalkan ivermectin, ya katanya ya, obat cacing itu digunakan sebagai antivirus. Nah, padahal obat ini belum diuji secara klinis. Nah, jadi itu masih coba-coba. Ya, jadi kita harus bertanya kepada ahlinya. Tidak boleh kita bertanya kepada orang yang tidak berkompeten. Selanjutnya. Nah, kaidah ke-6 dalam menghadapi wabah ini, kita harus kembali kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabla an ya'tiyakum adabun summa la tunsorun. Ya. Kembalilah kalian kepada Allah
dan berserahlah diri kalian kepada Allah sebelum datang kepada kalian azab, ya. Apabila azab itu sudah datang, maka tidak akan kalian ditolong lagi, ya. Jadi kita harus segera kembali kepada Allah. Kita banyak panjatkan doa kepada Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat menyukai hamba-hambanya yang berdoa. Ya. Kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ad-du'a wal ibadah. Doa itu ada ibadah. Dengan berdoa kita menyatakan kerendahan diri kita kepada Allah. Bukankah kita mengatakan setiap kita salat, ya? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Jadi doa ini adalah ibadah, ya. Dan ibadah itu harus mempunyai dua syarat. Yang pertama adalah ikhlas, ya. Kita beribadah ikhlas karena Allah. Dalilnya adalah surat Bayyinah ayat 5. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidaklah kalian diperintah kecuali untuk mengikhlaskan diri kalian di dalam beragama. Ya. Jadi syarat ibadah yang pertama adalah ikhlas. Dengan ikhlas kita akan terhindar dari perbuatan syirik, mempersekutukan Allah. Kemudian dengan ikhlas kita akan terhindar dari perbuatan nifaq, munafik. Dengan ikhlas kita akan terhindar dari perbuatan riya, ingin dipuji orang, atau sum'ah, untuk didengar orang. Beribadah ingin dilihat orang, itu namanya riya. Kalau beribadah ingin didengar orang, ingin dikatakan orang dermawan saat menyumbang, seperti itu, ya, itu namanya sum'ah. Nah, sifat ikhlas ini artinya adalah kita hanya mengharapkan keridhaan Allah saja. Hanya mengharapkan wajah Allah saja. Tidak mengharapkan yang lain. Ya. Nah, kemudian syarat ibadah yang kedua adalah muttaba'ah. Kita mengikuti contoh-contoh yang sudah dilakukan, yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan mengikuti Rasulullah ini adalah tanda kita mencintai Allah. Sebagaimana yang Allah katakan dalam surat Ali Imran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku, kepada umatmu. Ya, Allah menyuruh Nabi Muhammad mengatakan kepada umatnya, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, ikuti Nabi Muhammad. Ya. Apabila kita sudah mengikuti Nabi Muhammad, yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Dan Allah juga akan mengampuni dosa-dosa kalian. Wallahu ghafurur rahim. Dan Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Jadi berdoa ini adalah ibadah. Dan ibadah tidak boleh dilakukan kecuali hanya kepada Allah saja. Ya. Jadi beribadah itu hanya boleh ditujukan kepada Allah saja. Nah, untuk menjaga diri kita bisa membaca doa secara umum, ya. Misalkan, ya Allah, lindungilah aku, lindungilah keluargaku, ya, dari segala macam penyakit, mara bahaya, ya. Boleh kita berdoa menurut bahasa kita, ya, semampu kita. Tapi lebih baik lagi kalau kita berdoa dengan doa-doa yang sudah diajarkan oleh Allah di dalam Al-Quran, atau doa-doa yang diajarkan Rasulullah melalui hadis yang sahih, ya, seperti membaca surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Ini waktu kita memasuki subuh atau memasuki maghrib, ya. Jadi pagi dan petang kita berzikir membaca surat Al-Falaq sampai An-Nas, ya. Kemudian Qul huwallahu ahad juga kita baca 3 surat ini setiap pagi dan setiap sore 3 kali. Nah, kemudian kita bisa berdoa yang seperti yang diajarkan Nabi Muhammad SAW, ya, dalam hadis yang sahih, Allahumma inni a'udzubika minal baros wa junun wa judam wa sayyi'il asqam. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari berbagai macam penyakit, terutama dari penyakit belang, ya, penyakit gila, kusta, dan segala penyakit buruk lainnya. Karena penyakit itu datang dari Allah, ya.
yang memang Allah datangkan untuk menguji hambanya. Dan memang hambanya itu jika Allah mencintainya, Allah akan mengujinya, ya. Dan besarnya pahala itu sesuai dengan besarnya ujian, ya. Idhamul bala ma'a idhamul jaza, ya. Wallahu idza ahabba qauman ibtilahu. Besarnya ujian sesuai dengan besarnya pahala. Dan Allah jika mencintai suatu kaum, maka Allah akan uji mereka. Allah pasti akan menguji mereka, ya. Kemudian next, kita juga dapat membaca pada waktu pagi dan petang doa yang diajarkan Rasulullah, ya. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Dibaca 3 kali, ya. Bismillahi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samiul alim. Dibaca 3 kali sehabis salat subuh dan setelah salat asar. Nah, ini akan memberikan perlindungan kepada kita, ya. Jadi kita berdoa mengharapkan perlindungan Allah Subhanahu wa taala karena segala macam musibah, penyakit itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Semua orang di muka bumi ini, ya, mau menolong kita, tetapi kalau Allah tidak menghendaki, kita tidak akan mendapatkan apa-apa. Begitupun juga, walaupun semua orang di muka bumi ini mau mencelakakan kita, tidak akan bisa mencelakakan kita itu orang semuanya di muka bumi ini, kecuali sudah Allah tetapkan atas kita, ya, kecuali apa yang Allah tetapkan untuk kita. Jadi kita harus beriman dengan takdir. Selanjutnya, dan yang paling penting kita kembali bertaubat kepada Allah, perbanyak bertaubat. Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian bertobat kepada Allah semuanya. Mudah-mudahan kalian beruntung, ya. Jadi orang-orang yang beruntung itu adalah orang-orang yang selalu bertaubat kepada Allah. Dan orang-orang yang beriman itu apabila mereka melakukan kesalahan, melakukan perbuatan dosa, mereka segera mengingat Allah. Berhenti dia dari perbuatan dosa itu, kemudian bertaubat kepada Allah. Allah sangat senang kepada hambanya yang bertaubat. Ya, Allah sangat suka kepada hamba-hambanya yang bertaubat. Kemudian Allah mengatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian dengan Allah, kepada Allah bertaubat dengan taubat yang semurni-murninya. Ya, jadi tidak akan bisa melakukan taubatan nasuha, tidak akan bisa seorang itu melakukan taubat nasuha kecuali dia sudah beriman dulu kepada Allah. Jadi orang yang beriman dia bisa melakukan taubat nasuha. Tapi orang yang belum beriman, ya, maka dia tidak akan bisa melakukan taubat nasuha. Dia berhenti nanti ngulang lagi, berhenti ngulang lagi, ya. Karena iman itu menurut para ulama itu naik turun, ya. Berkata Al-Imam Bukhari rahimahullah, ya, bahwasanya dia sudah berguru kepada 1000 guru. Dan dia mengetahui bahwa dari sekian banyak guru itu mengatakan al-iman yazidu wal yanqus. Iman itu bertambah dan bisa berkurang. Jadi iman itu tidak tetap, ya. Kalau imannya tetap tuh imannya malaikat, ya, tetapi untuk umat manusia al-imanu yazidu wal yanqus. Iman itu akan senantiasa bertambah atau berkurang. Ya. Yazidu bi ta'ah. Iman itu akan bertambah dengan kita melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yanqusu bil ma'asi. Dan iman itu akan berkurang dengan kita melakukan maksiat, ya. Jadi kalau banyak berbuat dosa, banyak lalai, ya, berteman dengan orang-orang yang lalai seperti itu, ya, tidak menambah pengetahuan agama, maka imannya akan berkurang, ya. Dan tidak kita bisa melakukan taubat nasuha kecuali iman kita sudah bertambah, ya. Kemudian perbanyak zikir kepada Allah. Fadhkuruni adzkurkum, kata Allah. Surat Al-Baqarah ayat 152. Ingatlah aku,
niscaya aku akan mengingat kalian. Jadi Ibnu Abbas, sahabat Nabi, Ibnu Abbas rahimah ini ya, Ibnu Abbas sahabat Nabi, keponakan Nabi, sepupu Nabi, ya, anaknya Abbas radhiyallahu anhuma. Dia menafsirkan ayat tersebut bahwasanya kalau kita selalu mengingat Allah dengan ketaatan, kita selalu Allah di waktu kita lapang, ya, maka Allah akan menolong kita di waktu kita kesusahan, ya, di waktu kita sempit, lagi banyak masalah. Allah pasti ingat kepada kita. Pasti Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar dan pertolongan. Ya, jadi pada saat kita sehat, marilah kita banyak-banyak mengingat Allah. Supaya nanti waktu kita sakit, kita ditolong oleh Allah. Ya, pertolongan yang utama dari Allah adalah kita diberikan kesabaran pada saat kita sakit. Ya, jadi bukan berarti kita langsung sembuh, bukan. Tapi kita diberikan kekuatan oleh Allah melalui kesabaran. Karena dengan bersabar, penyakit itu dapat menghapuskan dosa-dosa kita yang sudah lalu. Ya, selanjutnya. Nah, kemudian Nabi Muhammad SAW, walaupun beliau adalah orang yang terjaga dari dosa-dosa kecil, ya, dari dosa-dosa besar, beliau terjaga. Beliau tetap senantiasa beristighfar kepada Allah. Ya, kalau Rasulullah SAW, ya ayuhan nasu tubu ila rabbikum, fa inni atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marratin. Wahai manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya aku bertaubat, ya, beristighfar kepada Allah 100 kali dalam sehari. Nah, Nabi Muhammad saja yang dia dijaga oleh Allah, ya, kemudian selalu dalam bimbingan Allah, tidak dia berbicara melalui hawa nafsunya. Nabi Muhammad senantiasa bertaubat kepada Allah, beristighfar paling tidak 100 kali dalam sehari. Nah, bagaimana dengan kita? Ya, apakah kita sudah melakukan hal ini atau belum? Ya, apabila kita banyak beristighfar, maka Allah akan memberikan kepada kita rezeki yang banyak, ya. Kemudian kita akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya. Kemudian setelah kita meningkatkan ilmu pengetahuan kita, kemudian meningkatkan keimanan kita, ya, kemudian kita semakin mendekat kepada Allah. Nah, kita juga harus menempuh sebab dalam menanggulangi wabah, ya. Karena takdir Allah, ya, itu kita harus beriman dan kita harus bertawakal dengan mencari sebab. Jadi tawakal itu dengan mencari sebab. Bahkan Nabi Muhammad SAW pada saat perang Uhud memakai 2 lapis baju besi. Bayangkan, Nabi Muhammad SAW, manusia yang paling mulia di sisi Allah, ya, beliau berperang yang pasti akan ditolong oleh Allah, beliau, tetapi beliau tetap melakukan tawakal, mengambil sebab. Beliau memakai baju besi 2 lapis. Dan itu pun pada perang Uhud beliau masih terluka, giginya sampai tanggal, ya. Nah, apalagi kita harus mengambil sebab. Jadi harus kita mencari usaha, ya. Jangan kita pasrah benar-benar tanpa usaha, itu nggak boleh. Ya, jadi kita harus mengambil sebab dalam menanggulangi wabah ini, ya. Selanjutnya. Nah, bentuk tawakal kita karena kita yakin bahwa usaha itu adalah perintah dari Allah. Sebagaimana dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 Allah mengatakan seperti yang saya sebutkan tadi di awal, ya. Allaha yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib sesuatu kaum sehingga mereka berusaha untuk mengubah nasib atau keadaan yang ada pada diri mereka. Jadi sifat seorang muslim itu tidak dia pasrah benar ini tanpa usaha, tapi dia tawakal, pasrah dengan berusaha, ya. Selanjutnya. Dan pemerintah juga alhamdulillah sudah sangat maksimal bekerja, ya. Sudah memberikan berbagai macam fasilitas, bahkan sudah di drop
vaksinasi ya yang sangat banyak, yang setiap orang bisa mendapatkan vaksinasi ini sebagai salah satu bentuk dari usaha pencegahan penyakit COVID ini ya. Jadi kita hendaknya mendukung program pemerintah melalui ketaatan kita kepada pemerintah ya, kita mencegah dalam level individu, dalam level keluarga, kemudian kita ikut menjaga protokol kesehatan dan mengikuti program vaksinasi ya. Selanjutnya. Nah, himbauan-himbauan untuk kita semua ya, kita patuhi protokol kesehatan, sering mencuci tangan ya, kemudian menghindari menyentuh mata, hidung dan mulut, kemudian segera ganti baju dan mandi pulang dari bepergian ya. Kemudian ikut kita program vaksinasi yang sudah dicanangkan pemerintah. Kemudian kita menjaga jarak, tidak berinteraksi dengan orang lain ya. Kemudian tutup mulut saat batuk dan bersin, kemudian sering membersihkan lingkungan kita, ya. Meja, kursi, itu harus sering dibersihkan. Selanjutnya, nah penggunaan alkohol itu harus alkohol yang 60% ya, paling tidak ya. Jadi alkohol dengan konsentrasi 60% ke atas itu mempunyai kemampuan sebagai bakterisid ya, membunuh bakteri atau virus. Nah, caranya adalah kita gosok ya di tangan kita, di pergelangan tangan ya, sehingga tangan kita senantiasa bersih. Dan bisa juga menggunakan sabun dengan air yang mengalir ya. Selanjutnya, nah kita juga harus melakukan pembatasan interaksi. Jadi harus melakukan social distancing. Kita harus menghindari kerumunan. Jadi kerumunan itu adalah sekumpulan orang yang tidak jelas tujuannya, ya. Jadi kalau nggak jelas tujuannya itu adalah kerumunan, ya. Kemudian dari berbagai tempat mereka datang, nah itu namanya kerumunan. Kita nggak boleh, misalkan di pasar, ya, atau di tempat-tempat yang ramai. Kemudian kita harus menjaga jarak paling tidak 2 meter. Gunakan masker, bahkan dianjurkan sekarang pakai maskernya bukan lagi 1 lapis, tapi 2 lapis ya dianjurkan, agar benar-benar proteksinya menjadi semakin baik. Kemudian kita senantiasa di rumah, kalau tidak ada keperluan. Kalau tidak mendesak, itu sebaiknya kita dari rumah saja. Ya, kecuali ada keperluan mendesak, baru boleh kita keluar rumah. Selanjutnya. Jadi hindari makan bersama ya. Jadi salah satu bentuk penularan yang paling sering adalah karena kontak fisik ya, yaitu bersalaman ya, berpelukan, cipika-cipiki seperti itu. Atau juga makan bersama, ini banyak sekali klaster-klaster COVID yang terjadi karena makan bersama ya. Jadi ada teman saya di Jawa, di Serang ya. Dia di rumah sakit atau di puskesmas, mereka mengadakan makan bersama. Nah, salah satu peserta ini, salah seorang tenaga medis, dia sudah nggak enak badan, sudah beberapa hari, tapi dia tidak bilang, dan dia tetap ikut makan bersama. Akhirnya, setelah makan bersama, hampir seluruh puskesmas itu kena COVID semua. Ya, nah jadi makan bersama ini merupakan salah satu media penularan yang sangat efektif untuk COVID ini, ya. Jadi dihindari itu. Selanjutnya, nah apa saja gejala COVID? Ya, gejala COVID ini pada orang yang sehat, ada orang yang terinfeksi COVID tapi tidak memiliki gejala, dia kadang tidak ada hal yang dirasakan, ya. Jadi saturasi oksigennya masih baik, napasnya juga masih normal, tetapi apabila diperiksa antigen ya, atau diperiksa ini antibodinya ya, di swab, nah dia akan positif ya. Nah kemudian ada yang disebut dengan gejala ringan, yaitu sakit kepala, sakit tenggorokan, pilek, demam, batuk ya, kemudian dia
lagi sudah hanya melakukan isolasi mandiri di rumah, hanya melakukan isolasi mandiri saja di rumah, tetapi harus selalu di dalam pengawasan dokter. Jadi harus dikonsultasikan dengan dokter terus, ya. Jadi di rumah orang-orang yang kena sakit COVID dengan gejala ringan harus mencatat suhunya, ya, nafasnya, kemudian saturasi oksigen, dan dokter akan memberikan obat-obat seperti ini, antibiotik, antivirus, ya, kemudian obat batuk, obat penurun panas, vitamin E, vitamin B, ya, vitamin C, vitamin D, dan zinc. Nah, inilah obat-obatnya. Jadi COVID ini adalah penyakit akibat infeksi virus yang dia memang mengobatinya itu sebenarnya gampang-gampang susah, ya, susah-susah gampang juga, ya. Nah, jadi sebenarnya kalau badan kita sehat tanpa ada penyakit penyerta, ya, kita fit, itu tubuh kita bisa mengatasinya, ya, dengan izin Allah. Nah, tetapi kita tetap harus berserah diri kepada Allah, pasrah, mohon ampunan, kemudian tawakal, dan kita yakin bahwasannya apabila kita bersabar, maka sakit ini akan menghapuskan dosa bagi kita, ya. Kemudian selanjutnya, kalau kalian memiliki ini, ya, memiliki keluarga yang terkena COVID dengan gejala ringan, bisa dirawat di rumah mestinya, ya. Yang gejala ringan bisa kita lakukan isolasi mandiri. Nah, di rumah dia harus hidup bersih dan sehat, ya. Jadi jendela kamarnya dibuka agar cahaya matahari masuk, kemudian berjemur antara jam 10 sampai jam 1 selama 15 menit paling tidak, ya, untuk membunuh kuman-kuman, ya. Karena virus ini mati dengan ultraviolet, ya. Kemudian rajin mencuci tangan, olahraga yang rutin, pakaian kotornya dipisahkan, ya, kemudian selalu periksa suhu tubuh dan saturasi oksigen. Jadi harus beli alatnya, alat saturasi oksigen. Tidak boleh di bawah 95, ya. Selanjutnya, nah, waspadalah jika semakin berat gejalanya, yaitu ada demam, batuk, sesak, ya, kemudian kalau diukur di alat saturasi oksigen tadi kurang dari 93. Nah, ini kalau ada tanda-tanda seperti ini, maka pasien tersebut memerlukan perawatan di rumah sakit, ya. Nah, jadi kalau dia batuk, sesak nafas, ya, sulit berbicara, kemudian saturasi oksigennya kurang dari 93%, nah ini harus dirawat di rumah sakit karena bisa memburuk keadaannya, ya, dapat menyebabkan yang namanya komplikasi, yaitu pneumonia COVID. Nah, kalau udah pneumonia COVID, nah ini sudah parah ini sakitnya. Ya, jadi memerlukan perawatan yang ekstra dan perawatan intensif. Ya, baik adik-adik, mungkin pemaparan materinya sampai sini dulu. Silakan yang mau bertanya. Baik Ustadz, syukron atas penyampaian materinya. Semoga bisa membuka wawasan kita mengenai COVID ini. Baik, dibuka sesi tanya jawab pertama untuk 3 orang tercepat. Persilakan bila ada yang ingin bertanya, bisa langsung ataupun melalui kolom chat. Ya baik, silakan Mbak Farah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf dokter belum bisa on kamera karena ada kendala. Ya. Izin bertanya, untuk sekarang kan panik apa ya, Mbak? Orangnya pada panik beli lagi gitu dok, kayak awal-awal. Cuman sekarang kayaknya meningkat sampai ke tabung-tabung oksigen.
menurut dokter itu apakah sebenarnya boleh sendiri atau emang harus ada tenaga medis yang menanganinya? Mungkin sekian. Terima kasih. Ya, terima kasih Farah ya. Jadi kalau misalkan gejala COVID-nya ringan ya, jadi cuma gejala batuk, kering ya, kemudian dia tidak enak badan, kemudian dia demam ya, kemudian tidak bisa mencium. Nah, itu masih gejala ringan ya. Tetapi apabila sudah disertai tadi dengan nafas yang cepat ya, kemudian saturasi oksigennya menurun, kemudian apabila terjadi penurunan kesadaran, nah itu yang harus segera dirawat di rumah sakit. Jadi kalau dia gejala ringan saja tadi seperti yang kita tayangkan tadi, kalau dia COVID dengan gejala ringan bisa dilakukan isolasi mandiri di rumah. Ya, nah, oksigen itu diperlukan di rumah sakit. Jadi kalau di rumah kita nggak perlu siap oksigen sebenarnya, karena oksigen itu kan ada dosisnya, aturannya. Nah, yang mengerti aturan dosisnya itu tenaga medis. Jadi harus disetel itu aturannya itu. Berapa liter per menit kita berikan oksigen. Ada yang 6 liter per menit, ada yang 12 liter per menit. Nah, itu kan kalau orang awam kan tidak tahu tuh dosisnya berapa. Ya. Nah, kemudian bagaimana mekanisme pemberiannya ya. Nah, jadi oksigen itu sebaiknya memang hanya ada di fasilitas kesehatan, ada di klinik, di puskesmas atau di rumah sakit saja. Dan tidak perlu orang-orang menyiapkan oksigen masing-masing di rumah, tidak perlu. Kalau dia merasa semakin berat penyakitnya, dia harus dirawat di fasilitas kesehatan. Karena oksigen sekarang langka. Jangankan di rumah sakit, ya, di pasaran pun langka sekarang oksigen, ya. Apalagi kalau setiap orang memborong oksigen dan ditaruh di rumah masing-masing, bisa-bisa rumah sakit nggak kebagian. Orang mau operasi bisa terhambat karena orang mau operasi itu kan perlu oksigen. Kemudian orang yang sakit berat di ICU, ini mereka memerlukan oksigen. Nah, kalau semua orang panik, masing-masing membeli tabung oksigen sendiri di rumah, akibatnya oksigen akan semakin langka dan akan kasihan orang-orang yang memang sakitnya parah, yang benar-benar membutuhkan. Begitu, Farah. Baik, dokter. Terima kasih banyak, dok. Yang baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan di kolom chat. Izin untuk membacakan. Izin bertanya, dokter. Bismillahirrahmanirrahim. Afwan, bagaimana pandangan dokter terkait dengan masyarakat yang masih takut untuk vaksin? Lalu bagaimana langkah kita sebagai mahasiswa untuk ikut mencerdaskan minimal tetangga-tetangga kita agar dapat mengikuti vaksin sebagai ikhtiar pencegahan? Jazakallah khair, dokter. Jadi kita sebagai masyarakat, kita harus mengerti dulu pengertian dari vaksin itu apa ya, kemudian apa manfaatnya ya, efikasinya berapa gitu ya, dari pengertiannya dulu. Jadi vaksin itu adalah kita memasukkan antigen ya, jadi bagian dari virus yang sudah dilemahkan ya. Jadi antigen ini adalah bagian dari virus yang sudah dilemahkan, bisa dari envelope-nya ya, bisa dari bagian proteinnya atau bagian RNA-nya yang dia bisa menimbulkan respon imun pada tubuh kita. Ya, jadi syaratnya vaksin itu harus bisa menimbulkan respon imun. Jadi vaksin ini fungsinya seperti latihan, ya, ibarat tentara yang ingin berperang, ya. Nah, dia dikasih latihan dulu, jadi agar dia mengenali siapa musuhnya. Ya, kalau dia sudah mengenali siapa musuhnya, musuhnya baru menampakkan diri sebentar aja sudah dikenal gitu. Oh, ini musuh, seperti itu. Nah, tujuan vaksinasi seperti itu adalah menimbulkan kekebalan tubuh kita. Ya, secara ini ya, secara imunologis. Jadi kita melatih sel-sel tubuh kita, sel-sel imunokompeten untuk menghasilkan antibodi terhadap virus COVID-19, virus corona, ya. Nah, yang dimasukkan itu adalah antigen, ya. Jadi yang bagian dari tubuh virus tersebut, dan juga ada beberapa bahan-bahan tambahan lainnya, ya.
Nah, kemudian untuk mengikuti vaksinasi ini diperlukan orang yang sehat. Jadi kalau yang tidak fit, lagi sakit, ya, atau dia lagi ada gangguan kesehatan seperti darah tinggi, ya, yang tidak terkontrol, gula darah yang tidak terkontrol, atau lagi demam, itu sebaiknya tidak mengikuti dulu vaksinasi. Karena tubuh kita kalau lagi sakit itu lagi bekerja sistem imun kita, ditambahi vaksinasi kerjanya di double, ya. Nah, jadi harus dalam kondisi yang benar-benar sehat, ya. Dan vaksinasi ini bukan satu-satunya pencegahan, tapi ini adalah salah satu bentuk dari pencegahan yang lain yang banyak, ya. Pencegahan lainnya itu menjaga jarak, ya, kemudian social distancing, kemudian memakai masker, menjaga kebersihan tubuh, kemudian kita makan makanan yang bergizi, kemudian kita istirahat yang cukup, ya, dan terutama yang paling utama kita berdoa kepada Allah. Ya, jadi vaksinasi ini bukan satu-satunya jalan untuk mencegah, tetapi merupakan usaha tambahan. Ya, usaha tambahan. Dengan vaksinasi, menurut penelitian efikasinya bisa ada yang 60%, ya. Minimal dia 60% efikasinya. Jadi dari 100 orang yang divaksinasi, 60 orang akan kebal, sedangkan 40 kemungkinan terjangkit COVID. Ya, dan vaksinasi ini akan bekerja kira-kira 2 mingguan setelah kita divaksin, dan perlu dosis ulangan setelah itu. Ya, di booster, nggak bisa sekali. Nah, jadi vaksinasi ini adalah salah satu bentuk pencegahan. Jadi kalau kita nggak divaksin, tubuh kita itu waktu kena infeksi COVID, ya bisa saja ini ya menjadi parah, tapi tidak semua orang. Ada yang tanpa gejala seperti itu. Tetapi kalau sudah dikasih vaksinasi, minimal sel-sel imunokompetennya itu sudah pernah mengetahui, ya sudah pernah mengenali virus COVID. Nah, jadi waktu ada virus masuk, dia sudah mulai memproduksi antibodi terhadap virus tersebut. Ya, kalau sudah ada antibodi, virus tersebut akan diikat oleh antibodi tersebut dan akan lebih mudah difagositosis oleh sel-sel fagosit. Seperti itu. Jadi mumpung geranfaatkan, ya. Jadi kalau yang tinggal di Bandar Lampung, terus orang jatahnya 1 hari. Nah, jadi kalau kita harus ke puskesmas, kemudian daftar, ya. Kalau kita masih dapat urutan, ya kita tunggu. Gratis. Dan minimal 18 tahun, ya. Nah, ada juga vaksin yang baru yang boleh diberikan dari umur 12 tahun ada. Tetapi yang biasa yang digunakan ini minimal 18 tahun atau 20 tahun. Ada lagi? Dipersilakan bagi yang ingin bertanya. Ya Ustadz, mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain, ini ada pertanyaan dari saya gitu ya Ustadz. Saya berpikir gitu ya Ustadz, mungkin sebagian juga berpikir gitu, untuk pandemi COVID-19 ini mungkin salah satu tanda-tanda munculnya Dajjal gitu ya Ustadz. Karena kita lihat bahwa masjid atau tempat-tempat ibadah itu ditutup, sedangkan tempat-tempat yang kurang bermanfaat gitu, tempat tongkrongan ataupun yang lainnya masih ramai gitu Ustadz. Nah itu bagaimana ya Ustadz? Apakah pandangan seperti itu salah atau bagaimana Ustadz? Ya, terima kasih Ahmad. Ya, jadi salah satu pokok-pokok keimanan Ahlus Sunnah wal Jamaah
kita beriman, ya, nanti akan turun Dajjal atau pembohong, ya. Itu merupakan pembohong besar, ya, yang Allah berikan kepadanya kekuatan untuk menguji manusia. Jadi dia bisa menurunkan hujan, ya, bisa menghidupkan orang mati, ya. Dia mengaku Tuhan, ya, mengaku Tuhan, dia mengaku Allah. Padahal kalau orang tauhidnya benar, yang mengakui Allah di atas arsy, ya, sebagaimana yang Allah katakan di dalam surah Toha ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Allah yang Maha Penyayang, dia ada di atas arsy, beristiwa di atas arsy, artinya tinggi dan meninggi. Ya, kemudian banyak sekali di Al-Qur'an mengatakan Sumastawa 'alal arsy. Setelah Allah menciptakan langit dan bumi, Allah beristiwa di atas arsy. Nah, jadi orang yang tauhidnya benar, ada Dajjal, manusia yang mengaku dirinya Allah, dia nggak akan percaya karena dia yakin Allah Tuhan kita ada di atas langit. Bahkan budak perempuan di zaman Nabi Muhammad SAW, Nabi bertanya kepada budak perempuan, jariyah istilahnya, ya, jariyah. Jariyah itu budak perempuan. Nabi bertanya, "Aina Allah?" Di mana Allah? Qalat, budak perempuan itu menjawab, katanya, "Fis sama," ada di atas langit. Kemudian, "Man ana?" kata Nabi, "Siapa saya?" Kemudian dia menjawab, "Anta Rasulullah." Nah, kata Nabi, "Bebaskan dia. Sesungguhnya dia seorang mukminah. Dia orang perempuan yang beriman. Bebaskan dia. Jangan dia jadi budak lagi, harus bebas." Nah, ini, ya. Orang yang mengakui Allah di atas arsy, dia yakin sekali. Nggak mungkin ada manusia yang di depan mata dia mengaku Tuhan. Walaupun dia bisa menghidupkan orang mati, ya. Nah, dia tahu, oh, ini pasti Dajjal. Ya, kita yakin, ya. Nah, tapi wallahu alam, kita nggak tahu kapan itu datangnya, ya. Nggak tahu kita. Ya, jadi kita tidak boleh menduga-duga, ya. Pokoknya Dajjal itu kalau dia mengaku Tuhan, dia punya kekuatan, ya. Jadi pada Dajjal nanti ada api, padahal itu adalah air. Dan ada air, padahal itu adalah api. Kalau kita disuruh milih, kita pilihlah api. Ya, itu istilahnya itu adalah air yang menyejukkan. Dan kalau kita mendengar ada Dajjal di suatu daerah, jangan kita dekat, lari. Karena kita disuruh oleh Rasulullah untuk lari, menjauh. Bahkan anak-anak dan istri-istri kita harus kita ikat di rumah pakai tali. Jangan sampai dia mendekat kepada Dajjal tersebut. Ya. Kemudian Nabi Muhammad mengajarkan doa setiap akhir tahiyat akhir. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa a'udzubika min azabil qabr wa a'udzubika min syarri fitnati mahya wal mamat wa a'udzubika min syarri fitnati masihud dajjal. Ya. Jadi kita disuruh oleh Nabi berdoa, berlindung kepada Allah dari neraka jahanam, berlindung kepada Allah dari azab kubur, berlindung kepada Allah dari jahatnya fitnah hidup dan mati, kemudian berlindung dari jahatnya fitnah cobaan dari Masihud Dajjal. Nah, kita nggak tahu ini kapan tanda-tandanya kiamat itu akan datang, tapi Nabi Muhammad mengatakan tanda-tanda kiamat akan datang itu yang pertama, diangkatnya ilmu. Orang sudah malas belajar agama. Coba dalam satu kampung, ada nggak yang ngaji tafsir? Kamu lihat di kampung kalian, ada nggak? Nah, itu tanda-tandanya kan. Sudah sedikit sekali orang yang tertarik belajar agama. Yang kedua, akan banyak sekali pembunuhan. Ya, akan banyak sekali orang yang mati, pembunuhan. Ya, ada yang masalah sepele, ya, main bunuh-bunuhan, gitu ya. Akan banyak sekali pembunuhan. Nah, kemudian tanda-tanda yang lain, ya itu, ya, akan ada Dajjal turun, Nabi Isa turun, ya. Nah, kita beriman, makanya kita harus belajar. Ya, tapi kalau COVID ini dihubungkan dengan akhir zaman, ya, kayaknya ada hadis yang mengatakan bahwa pada mendekati akhir zaman banyak kematian mendadak deh, ada itu. Tapi wallahu alam saya lupa hadisnya. Ya, jadi orang itu matinya tiba-tiba mendadak, sehat tiba-tiba mati.
Nah, mungkin saja ya. Jadi jelas kalau kita makin ke depan makin dekat dengan hari kiamat. Ya, jadi kiamat itu ada dua, kiamat sugro, ya, kiamat yang kecil yaitu kematian seseorang. Apabila habis umur kita mati, itulah kiamat bagi kita. Nah, ada yang kiamat kubro, kiamat besar, yaitu kehancuran dari alam dari bumi dan langit ini ya. Bumi nanti Allah akan genggam, langit Allah akan lipat ya. Nanti Allah gantikan bumi ini dengan bumi yang baru. Dan kita akan dibangkitkan setelah itu di padang mahsyar. Nah, jadi saya nggak tahu ini ya, tapi ya yakin kalau kiamat itu ya sudah dekat. Tandanya ya Nabi Muhammad sudah diutus, yaitu kiamat sudah dekat. Dan kita harus lebih bersiap-siap lagi dengan kiamat sugro, ya, kiamat yang kecil. Karena kita mati nggak tahu kapan. Ya, kata Nabi Muhammad, orang yang cerdas itu adalah yang paling banyak mengingat kematian dan berbekal sebanyak-banyaknya menghadapi kematian. Itu orang yang cerdas. Begitu, Ahmad. Ya, baik. Syukron, Ustadz. Kita masuk ke termin kedua. Dipersilakan untuk 3 penanya lagi. Bila ada yang ingin bertanya. Bagaimana? Pak, ada yang masih ingin ditanyakan kembali? Ya, izin membacakan ya Ustadz. Ada pertanyaan di kolom chat. Izin bertanya Ustadz, kita tahu bahwa ada anjuran olahraga untuk meningkatkan imun. Nah, saya sendiri Ustadz sering jogging di tempat trek jogging di daerah saya. Posisi tempat trek itu banyak juga orang lain yang jogging. Yang saya ingin tanyakan adalah apakah masih dianjurkan olahraga seperti jogging di tempat terbuka Ustadz? Syukron Ustadz. Ya, naam, ya. Jadi tetap harus social distancing, kita menjaga jarak, ya. Jadi olahraga itu jangan berdesak-desakan, ya. Jangan di tengah kerumunan. Paling tidak kita jaga jarak 2 meter dari orang lain. Jadi lari atau jogging itu sangat bagus, apalagi badan kita kena sinar matahari, ya. Sinar matahari itu kan mengandung ultraviolet yang dapat menyehatkan badan kita, ya. Kemudian dapat membunuh kuman. Nah, jadi tetap dianjurkan olahraga, tetapi yang tidak boleh adalah setelah olahraga makan sama-sama. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, makan sama-sama, buka masker. Nah, itu banyak yang kena seperti itu biasanya. Ya, jadi tetap harus berolahraga. Paling tidak sepekan 3 kali sehari, 3 kali sepekan dalam waktu 30 menit. Paling tidak itu olahraga yang paling minimal. Ya, seperti itu. Baik, syukron Ustadz. Bagaimana, ada yang ingin bertanya kembali? Persilahkan. Baik di kolom chat ataupun secara langsung. Olahraga di rumah juga bisa ya. Bisa kalian sit up, push up, ya. Atau kalian punya sepeda statis. Bisa di rumah. Bersih-bersih rumah itu olahraga juga, ya. Menyiram tanaman, mencuci mobil, ya itu olahraga juga. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Ya, berolahraga itu meningkatkan kekebalan tubuh, ya. Karena dengan berolahraga peredaran darah lancar, kemudian kita bisa membuang kelebihan racun dalam tubuh kita, ya, lewat keringat, ya. Bagus sekali olahraga itu.
meningkatkan ini apa namanya vitalitas tubuh ya, bagus sekali olahraga. Ada lagi yang mau bertanya, silakan. Ya, Afwan Ustadz. Kalau saya bertanya lagi, boleh nggak Ustadz? Boleh, boleh. Oh ya, baik Ustadz. Nah ya, tadi kan ada anjuran gitu ya Ustadz untuk meminum vitamin ya. Nah, sebetulnya untuk vitamin ini lebih baik dari yang kemasan gitu ya Ustadz, bentuk tablet atau kita dapat langsung dari makanan atau buah-buahan gitu atau sayuran gitu Ustadz. Dan juga kalau misalkan kita beli yang dari apotek itu ada aturan dosisnya nggak Ustadz gitu? Mungkin Oke. itu Ustadz. Ya, jadi sebenarnya kalau makanan kita itu cukup ya mengandung semua bahan gizi, terutama vitamin itu banyak tergandung di dalam sayur-sayuran dan buah-buahan. Ya, kita cukup memakan itu, ya sebenarnya tidak perlu. Ya, nah tetapi kalau kita lagi sakit atau kita lagi kondisi capek, kerja berat, ya kadang-kadang kita memerlukan tambahan vitamin, ya suplemen. Nah, vitamin itu kan ada dua, ya. Ada yang larut lemak dan larut air. Vitamin yang larut lemak itu vitamin A, D, E, dan vitamin K. Ya, sedangkan vitamin yang larut air adalah vitamin B dan vitamin C. Nah, vitamin larut lemak, dia ini akan diserap oleh tubuh kita lebih cepat melalui saluran pencernaan. Nah, tetapi kalau vitamin yang larut air, selain dia cepat diserap oleh tubuh kita, dia kelebihannya langsung dibuang melalui ginjal. Ya. Nah, jadi kalau yang vitamin B dan vitamin C, ya, dia sebenarnya vitamin C itu dosis daily, dosis hariannya itu cuma 60 mg. Ya. Nah, tetapi kalau kita makan sampai 500 mg, kelebihannya itu akan dibuang oleh tubuh kita melalui urin, ya, melalui ginjal. Dan vitamin itu sama seperti kita memakai oli pada mobil. Jadi makin sering kita ganti oli, makin bagus mesinnya. Nah, begitu juga vitamin yang larut air, vitamin B dan vitamin C. Ya, kecuali vitamin yang larut lemak tadi, kalau kelebihan, nah itu bisa mendatangkan efek biasanya. Vitamin A, D, E, dan K. Kalau lebih dosisnya, dia bisa mendatangkan efek negatif bagi tubuh. Tetapi vitamin B dan vitamin C, karena dia larut air, kelebihannya akan dengan mudah dibuang oleh ginjal kita. Ya. Nah, vitamin B dan vitamin C ini, terutama vitamin C, dia berperan sebagai antioksidan. Jadi dia menawarkan radikal bebas yang dalam tubuh kita. Apabila tidak ada antioksidan dalam tubuh kita, maka radikal bebas ini bisa merusak sel-sel tubuh kita sendiri, ya. Sel-sel menjadi cepat tua dan cepat rusak. Nah, dengan minum vitamin C secara teratur, ya vitamin C ini bersifat sebagai antioksidan eksogen dari makanan kita, ya dari suplemen. Nah, ini sangat membantu dalam memperbaiki sel-sel tubuh kita, menawarkan radikal bebas, ya. Jadi kalau sakit itu harus minum vitamin C, ya. Pilek, batuk, ya, vitamin C akan mempercepat penyembuhan, ya. Kemudian juga akan menawarkan radikal bebas yang bisa merusak tubuh kita yang dihasilkan dari proses inflamasi atau peradangan. Seperti itu. Ya baik, syukron Ustadz atas jawabannya. Dipersilakan untuk satu penanya lagi, bila ada yang ingin bertanya kembali. Sepertinya tidak ada yang ingin bertanya lagi, Ustaz. Ya, alhamdulillah begitu sudah selesai. Tidak ada yang bertanya. Mungkin dari Ustaz bisa memberikan closing statement, Ustaz. Ya, jadi sebagai seorang hamba Allah, kita
kita harus mengingat kembali bahwasanya tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Ya, nah ini yang sering kita lupa. Ya, kadang-kadang kita lupa tujuan hidup kita ini diciptakan untuk beribadah kepada Allah. Karena kita terlalu asik dengan kehidupan dunia, terperdaya kita oleh kehidupan dunia. Lupa kita akan tujuan. Ya, tujuan kita diciptakan oleh Allah itu untuk beribadah. Dan ibadah itu tidak boleh ditujukan kecuali hanya kepada Allah. Ya. Dan kita juga harus memahami syarat-syarat ibadah. Yaitu syarat-syarat beribadah itu adalah yang pertama ikhlas, yang kedua mutabaah. Kita mengikuti sunnah yang diajarkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Ya, ya. Jadi Allah menginginkan kepada kita kebaikan. Makanya Allah menunjuk kita jalan kepada bersemangat untuk belajar agama. Ya, karena kalau Allah ingin kebaikan pada seseorang, bukan Allah berikan dia harta yang banyak, bukan Allah berikan kepada dia kedudukan, bukan Allah berikan kepada dia istri yang cantik, anak-anak yang banyak, bukan. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Mayuridlahu bihi khairun yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan ada pada diri seseorang, maka Allah akan pahamkan dia agama. Nah ini penting sekali, ya, penting sekali kita belajar agama ini, adik-adik sekalian. Jadi Allah menciptakan waktu untuk kita dua, ya, ada siang dan ada malam. Bagi dua waktunya, ya. Waja'alnan nahara ma'asya, kata Allah. Ya, sebelumnya Allah katakan waja'alnal laila libasa. Allah menciptakan malam untuk kalian beristirahat. Malam untuk waktunya kita belajar agama, beribadah, ya. Kemudian siang hari gunakan waktu kalian untuk mencari ma'isyah, mencari nafkah, ya. Karena kalian sekarang pelajar, mahasiswa, tugas kalian ya belajar. Jadi selesaikan urusannya pada siang hari. Malam hari, habis maghrib, sampai seterusnya belajar agama, Dek. Ya, rugi kalian kalau nggak belajar agama. Ya, nggak akan ditanya nanti di akhirat, kalian lulusan S2 atau S3, enggak. Ditanya nanti di kubur, Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Ya, nanti kalian akan ditanya di akhirat nanti. Ya, la yadillu, tidak akan bergeser kaki anak Adam itu kecuali dia akan ditanya 5 hal, ya, tentang umurnya, masa mudanya, kemudian ilmunya, ya. Nah, jadi ilmu agama ini adalah pangkal asal muasal kebaikan. Karena kita akan semakin takut, semakin bertakwa kepada Allah dengan semakin bertambahnya ilmu. Dan tidak akan takut kepada Allah kecuali orang-orang yang berilmu agama, ya. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Thalabul ilmi faridotun ala kulli muslim." Belajar ilmu agama itu wajib bagi setiap muslim. Wajib. Kalau tidak kalian lakukan, berdosa kalian. Ya, berdosa kalau kalian tidak belajar ilmu agama. Ya, jadi belajarlah ilmu agama mumpung masih muda, masih Allah berikan kesempatan, ya, pikiran masih luas, daya ingat masih tajam. Jangan sampai nanti setelah dekat-dekat pensiun baru belajar agama, jangan. Ya. Nah, kita mulai dari sekarang, mulai dari hari ini kita harus semangat untuk belajar agama. Ya, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Man salaka thoriqon yaltamisu bihi ilman, sahalallahu thoriqon ilal jannah." Barang siapa yang menempuh jalan mencari ilmu, Allah akan mudahkan baginya jalan menuju sorga. Janjinya sorga. Janji Allah yang menuntut ilmu, Allah mudahkan masuk surga. Ya, nah, jadi ini deh penting sekali. Ya, terutama ilmu yang harus dipelajari adalah ilmu tauhid. Jadi hanya menyendirikan Allah dalam peribadatan. Ya, itu ilmu yang pertama yang harus kita pahami, itu adalah ilmu tauhid. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
13 tahun pertama itu menekankan tauhid, belum fikih, belum yang lain-lain. Ya, bahkan perintah sholat pun setelah mau ke Madinah, ya, setelah ditanamkan di dalamnya tauhid dulu, keimanan dulu, itu yang penting. Ya, nah jadi kita harus belajar karena tauhid ini kunci surga. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang mati dan dia mengilmui bahwasanya tidak ada yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah, maka dia masuk surga. Ya. Bahkan ada orang yang beramal apa-apa, ya. Belum dia beramal apa-apa, ya. Dia masuk Islam pada zaman Nabi Muhammad. Ya. Dia belum sholat, ya, dia belum ini, tapi dia berjihad langsung. Dia belum melakukan amalan-amalan yang lain, tetapi tauhidnya benar, dijamin Allah masuk surga. Ya, jadi marilah kita manfaatkan masa muda kita ini ya dengan perbuatan-perbuatan yang bermanfaat. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, min husnil islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nih. Dari kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Kemudian pilih pergaulan yang benar ya. Pergaulan dalam almar'u ala dini khalil. Agama seseorang itu tergantung dengan temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, jazakumullah khairan kasir. Ustadz sudah menyempatkan waktunya dan berbagi ilmu bersama kami di kajian malam hari ini. Tibalah kita di penghujung acara. Sebelum kita tutup kajian kita pada malam hari ini, marilah kita mengucap lafaz hamdalah dan juga kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah. Saya selaku pembawa acara mohon maaf bila terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ya Ustadz, syukran Ustadz.